Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang, bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tetapi ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. Of Japan and the Japanese government and the Japanese Imperial General Headquarters to sign the instrument of surrender at the places indicated. Sore hari setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir dan para pemuda mengadakan rapat di Jakarta untuk melancarkan rencana kita menuju ke gerbang kemerdekaan Indonesia. Tapi Bung, Jepang masih ada di Indonesia, Tanah Putra masih dijajah oleh Jepang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saudara-saudara, saya dapat kabar menggembirakan bagi kita semua. Jepang telah menyerah kepada sekutu. Saya dapat kabar tersebut dari radio luar negeri, yang berarti telah terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Semua kabar gembira yang dikemukakan tadi, tapi apa itu kekosongan kekuasaan? Biar saya perjelas. Sekarang Jepang sudah tidak lagi menguasai Indonesia karena sudah menyerah kepada sekutu. Sedangkan sekutu belum menguasai Indonesia. Baiklah, saya mengerti. Terima kasih atas penjelasannya. Lalu, apa yang harus kita lakukan untuk mengisi kekosongan kekuasaan ini? Bagaimana jika kita meminta kepada Bung Karno dan Bung Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya? Ya, saya setuju dengan itu. Ini memang waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Apakah kalian semua setuju? Setuju. Baiklah, kalau kalian semua setuju, mari kita pergi ke rumah Bung Karno untuk membicarakan hal ini. Tapi, jangan sampai proklamasi kemerdekaan Indonesia diproklamasikan oleh PPKI. Kenapa Anda berpendapat seperti itu? Karena PPKI merupakan badan pembentukan dari Jepang. Kita tidak ingin ada campur tangan Jepang untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Maka dari itu, kita sepakat untuk menolak berbagai hadiah dari Jepang, karena kemerdekaan ini hanya kita yang akan menyusun sendiri. Hebat sekali, kalian semua harus pergi ke kediaman Bung Karno untuk memberitahukan kabar ini. Saya dan lainnya akan menyuruh golongan muda untuk membantu merebut kekuasaan Jepang. Rapat pun diakhiri. Keesokan harinya pada tanggal 15 Agustus 1945, Hairul Saleh, Sultan Syahrir, Wikana, dan Darwis tiba di kediaman Soekarno dengan maksud menyampaikan hasil keputusan. Bung Karno. Waalaikumsalam. Permisi Bu, apa Bung Karno ada? Ada keperluan apa ya? Begini Bu, ada hal yang ingin saya bicarakan dengannya. Silahkan masuk. Kalau begitu, silahkan duduk terlebih dahulu. Sebentar ya, saya akan panggilkan dulu. Mas, ada yang datang mencari? Iya Bu, ada apa? Para pemuda dan Sultan Syahrir datang mencari, ingin membicarakan hal penting katanya. Baiklah, akan saya temui. Silakan duduk. Sebentar Mas, saya ambilkan air minum dulu. Silakan Bu. Saya dengar dari istri saya ada perihal penting yang akan dibicarakan. Perihal apakah itu? Silahkan diminum. Terima kasih Bu.
Begini Bung, kemarin saya mendapat kabar bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Otomatis telah terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia saat ini. Maka dari itu kami mengadakan rapat dan hasilnya semua setuju agar Bung Karno dan Bung Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Secepatnya. Mungkin akan saya usahakan setelah kita rapatkan dulu dengan anggota PPKI lainnya. Tidak bisa. Kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi, karena ini merupakan waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Apa kalian tidak memikirkan bahaya apa yang akan kita dapatkan jika kita secepatnya memproklamasikan kemerdekaan tanpa bantuan Jepang? Kita pasti akan diserang. Justru itu Bung, sekarang Jepang bukan lagi penguasa Indonesia. Jadi, untuk apa kita menyia-nyiakan kesempatan ini? Nanti saja, setelah kita rapatkan dulu dengan anggota PPKI lainnya. Saya tidak berharap Anda mengadakan rapat dengan PPKI, karena takut Jepang tahu akan rencana kita dan menghalangi Indonesia merdeka. Tapi, PPKI merupakan satu-satunya jalan untuk memerdekakan Indonesia. Tapi Bung, kami tidak ingin merdeka oleh Jepang. Baiklah, tapi beri saya waktu untuk membicarakan hal ini dengan para golongan tua. Baiklah, kalau begitu kami pamit dulu. Karena saling mempertahankan pendapat, keempat orang golongan muda pamit kepada Bung Karno dan pergi dengan wajah kesal. Lalu Soekarno meminta golongan tua untuk ke kediamannya. Bagaimana Ibu? Para pemuda mendesak kita untuk memproklamasikan kemerdekaan. Tapi, kita tidak boleh gegabah. Kita harus mempersiapkan segala sesuatunya dengan sangat matang supaya tidak terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Sekarang yang terpenting adalah bagaimana menghadapi para sekutu yang hendak menguasai negeri ini. Selain itu, masalah dalam acara kemerdekaan dalam rapat sidang PPKI pada 18 Agustus mendatang. Bagaimana, Bu? Ya, bagaimanapun juga mereka masih muda, mereka masih mempunyai pikiran yang pendek. Kita harus mempunyai masa depan agar kita bisa mempersiapkan segala sesuatunya dengan sangat matang. Kalau tidak, bagaimana nanti? Semuanya pasti akan gagal. Baik, lanjut. Kita semua telah sepakat. Meski berat hati dengan keputusan Soekarno, para pemuda yang telah meninggalkan kediaman Soekarno tetap tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh tersebut ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Sekarang, apa yang harus kita lakukan? Sementara para golongan tua enggan mengikuti kemauan kita. Bagaimana kalau kita asingkan Bung Karno dan Bung Hatta keluar dari daerah Jakarta agar terhindar dari pengaruh Jepang? Tapi kemana ya? Gimana juga kalau ke Rengas Dengklok? Di sana keamanan juga terjamin. Ya, saya setuju dengan semua itu. Apa kalian semua setuju? Setuju! Para pemuda pun menyetujui ide Darwis tersebut. Pada malam hari, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa oleh sekelompok pemuda menuju Rengas Dengklok. Rombongan ini berangkat dari kediaman Soekarno yang dikawal oleh pasukan peta di bawah pimpinan Darwis. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Bung. Waalaikumsalam. Jadi gini. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Bung Hatta. Rombongan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta tiba di Rengas Dengklok dengan selamat pada waktu subuh tanggal 16 Agustus 1945. Soekarno-Hatta berada sehari penuh di sana. Lapor Soekarno. Apa tujuan kalian membawa kami ke sini? Maaf atas kehancuran kami, Bung. Ini semua demi keselamatanmu. Kami hanya ingin membahas tentang proklamasi ini, Bung. Bukankah Soekarno sudah mengatakan bahwa masalah ini akan dibahas di sidang PPKI? Mengapa harus menunggu PPKI? PPKI itu buatan Jepang. Kami ingin memproklamasikan Indonesia tanpa campur tangan Jepang. Pendapat itu benar, tapi kita masih terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Kita perlu bantuan Jepang. Bagaimana jika perkataan Jepang hanyalah janji manis belaka? Apa yang harus Anda lakukan? Ekstremitas menunggu janji Jepang itu. Kita harus segera memproklamasikannya sekarang juga. Pikirkan demi rakyat-rakyat yang telah terbelenggu di tanah mereka sendiri. Mereka harus bebas. Dan sekaranglah saatnya. Tenang saudara-saudara sekalian, mari kita
membicarakan masalah ini dengan kepala yang dingin. Sekarang tolong lepaskan ikatan Bung Karno, dan Bung Latif tolong lepaskan ikatan Bung Hatta. Sekarang Bung Karno dan Bung Hatta, mari ikut saya. Saya mengerti pertimbangan Anda berdua tentang proklamasi ini. Kami belum mempertimbangkan masalah ini dengan baik, tapi saya yakin kita bisa bangkit dan bisa memanfaatkan situasi ini. Kesempatan tidak datang dua kali, Bung. Apa yang mereka bilang itu benar, dan saya mendukung mereka. Tapi apakah kita semua bisa melakukannya? Asalkan kita bersama, kita pasti bisa melakukannya. Lagi pula, para pemuda di Jakarta sedang menyusun strategi pertahanan untuk mencegah serangan dari Jepang atau sekutu yang menerima proklamasi bangsa kita. Lalu bagaimana, Bung? Baiklah, kita akan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tanpa campur tangan Jepang. Hei, mana kacamataku? Ini, Bung. Oh iya, terima kasih. Pada pukul 5:30 sore, rombongan dari Jakarta yang dikawal oleh Peta tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Muhammad Hatta. Syukurlah kalian baik-baik saja. Jadi, bagaimana keputusannya? Kami semua setuju proklamasi kemerdekaan akan dilaksanakan tanpa campur tangan Jepang. Lalu, kapan kita akan melaksanakannya? Bagaimana dengan besok? Pasukan di Jakarta sudah siap, Bung. Ya, kita akan melaksanakannya besok pagi. Selesailah perundingan di Rengas Dengklok. Semua anggota golongan muda maupun tua kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Mereka membahasnya di rumah Laksamana Maeda. Maaf, ada apa ya? Kami ingin bertemu dengan Laksamana. Tunggu sebentar, saya panggilkan dulu ya. Selamat malam, ada apa, Bung? Maaf mengganggu malam-malam. Kami butuh tempat untuk membicarakan tentang proklamasi kemerdekaan yang akan dilaksanakan pada esok hari. Apakah benar begitu? Silakan masuk. Silakan duduk. Sebenarnya saya turut bergembira mendengar kabar ini. Silakan pergunakan apa yang kalian butuhkan. Apakah ada pena dan kertas, Laksamana? Oh, sebentar, akan saya ambilkan. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta dibuai. Lalu, bagaimana dengan penandatanganan naskah proklamasi? Menurut saya, naskah proklamasi sebaiknya tidak ditandatangani oleh anggota PPKI, karena PPKI adalah buatan Jepang. Kita sudah sepakat bahwa proklamasi akan dilaksanakan tanpa campur tangan Jepang. Adakah dari kalian yang berpendapat untuk menyelesaikan masalah ini? Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh hadirin yang hadir pada saat ini, seperti ketika mereka menandatangani teks deklarasi kemerdekaan? Jangan, kita tidak boleh meniru bangsa yang lain, Bung. Lalu, bagaimana Bung Karno? Karena semua ini adalah berkat bangsa Indonesia, jadi harus atas nama bangsa Indonesia. Ya, saya setuju. Dan saya juga mengusulkan bagaimana jika yang menandatangani naskah ini adalah Anda dan Bung Hatta sebagai wakil dan bangsa Indonesia. Bagaimana? Usulan yang bagus. Bagaimana hadirin? Setuju. Tolong Anda ketik naskah proklamasi.
Baik, Bung. Apakah ada mesin ketik di sini? Oh, ada. Mari ikuti saya. Terima kasih. Setelah usai perundingan di rumah Laksamana Maida, Soekarno pulang dan disambut oleh istri tercinta. Terima kasih, Ibu selalu menemani saya di saat yang sangat sulit ini. Oh iya, terima kasih kepada Allah yang telah memberikan jalan untuk memproklamasikan kemerdekaan bangsa kita. Apakah kalian sedang merencanakan bagaimana proklamasi besok akan berlangsung? Sudah, kita akan melaksanakan upacara pengibaran bendera besok diiringi dengan lagu Indonesia Raya karya Bung Supratman. Oh iya, bukankah kita belum punya bendera? Lantas bagaimana? Ya ampun, lupa. Bagaimana kalau ibu saja yang menjahitkan benderanya? Tapi ibu tidak punya kain, Pak. Yang ada hanya kain merah dan kain putih. Lantas bagaimana? Tentu saja. Kalau begitu, buatlah bendera dengan sederhana. Yang penting kita ada niat. Baiklah, Pak. Ibu punya ide. Bagaimana kalau kita namakan saja benderanya Sang Saka Merah Putih? Bagaimana? Baiklah, kita namakan saja benderanya Sang Saka Merah Putih. Ya udah, Bapak bersiap ke sana dulu untuk mempersiapkan proklamasi besok. Iya, Bu. Trimurti, tolong engkau kibarkan bendera ini sebagai tanda kejayaan bangsa ini. Saya tugaskan engkau sebagai penggerek bendera ini. Baik, Bung. Saya akan mengibarkan bendera ini. Tapi, penggerek bendera hanya boleh dilakukan oleh seorang prajurit. Saya akan membawa Latif dan Suhud untuk mengibarkan bendera ini. Baik, laksanakan. Siap, laksanakan. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan satu peristiwa maha penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita, bahkan telah beratus-ratus tahun. Gelombang aksi kita untuk mencapai kemerdekaan kita itu ada naik dan ada turunnya. Tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Juga di dalam zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak henti-hentinya. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil sikap nasib bangsa dan nasib tanah air kita dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangan sendiri akan dapat berdiri dengan kuatnya. Saudara-saudara, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, menyatakan dengan ini kemerdekaan Indonesia.
hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Luruskan. Langkah tegap, maju. Jalan. Lapor, bendera siap. Kepada Sang Merah Putih, hormat, gerak.